Oke, terima kasih ya. Jadi langsung aja ya. Nah, udah malam ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nih apa malam panjang nih ya. Malam panjang kan, malam minggu ya. Jadi untuk hukum pajak kita ini ya, hukum pajak ini, nah ini kalau nggak salah ini terakhir ini ya, kelas terakhir aja ya. Nanti tapi kalau pun nggak terakhir ya, saya sih oke aja gitu ya. Nanti dicek lagi jadwalnya ya. Apa ini udah yang terakhir apa masih ada lagi ya? Nah, Pak Kalimantan ini ya, wah ini dia ya, pialang saham nih ya. Pak Danis Sapta ya, vlog anak mami ya. Sri ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk hukum pajak kelas A61 62 ini sepertinya sudah mulai ini ya, di penghujung gitu ya. Ini udah mulai di penghujung. Mana dia? Jadi untuk semua materi hampir semuanya sudah saya bahas ya, dan sudah saya upload ke YouTube. Nah, yang terakhir tadi ya, yang tadi saya share di grup ya, di grup WhatsApp, itu materi yang terkait dengan penagihan pajak ya. Materi yang terkait dengan penagihan pajak ini dia. Kelihatan nggak? Aduh, kecil banget ya. Ntar saya gedein. Nah, ini dia. Nah, itu terkait dengan penagihan pajak ya. Itu saya bikin sampai, itu sebenarnya dengan kelas sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa ya, dengan kelas sebelumnya, dengan kelas A58 itu ya. Nah, saya kira teman-teman nanti bisa simak lagi ya, bisa simak lagi uploadan YouTube saya yang terakhir ya. Kalau nggak salah nomor 42 ya, 42, 43, 44 ya. Sudah sampai nomor 44 itu YouTube saya ya. Nah, ini saya lagi ngupload lagi nih ya, yang nomor 46 ya. Nah, tapi karena internetnya super duper lemot ini ya, dari tadi ngupload baru 11% ini ya. Nah, Pak Untung ada lagi nih ya, luar biasa nih. Pak Untung ya. Lain lagi ya, ada Untung yang 61 62, ada Untung yang itu ya. Oke. Tapi sama-sama beruntung lah ya. Oke, jadi tadi saya share ya masalah satu pertemuan lagi nanti ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Berarti ini kita sekarang memang nanti saya rencanakan satu kali lagi baru kita finish gitu ya, baru finish, habis itu langsung UAS gitu ya. Mudah-mudahan UTS nanti ini aja ya, UTS saya kasih tugas lah, biasa ya, saya kasih tugas ya. Bisa nanti minggu depan aja nanti saya kasih tugas buat UTS ya. UAS kan biasanya nanti ya sekalian kita satu semester gitu ya, semua mata kuliah ya bareng-bareng gitu ya. Baik, saya kira itu. Nah, jadi tadi materi terakhir yang saya share itu masalah hadir ya, Andri Yonatan hadir ya, bagus. Masalah penagihan pajak gitu ya, tadi udah saya share. Ada 4 sebenarnya, 4 ya, ada 4 uploadan ya. Satu uploadan itu 20 menit ya, jadi total sekitar 1,5 jam lah ya, hampir 20 menit ya, sekitar 1,5 jam ya. Itu hasil IG saya kemarin dengan kelas A58 ya. Nah, silakan nanti teman-teman simak itu ya sebelum tidur gitu ya. Nah, biasanya kalau nonton itu tidurnya tambah pules nanti ya. Ya. Untuk kelas ini sekarang ya, sekarang saya mau fokus di penagihan, masalah penagihan ya. Tugas jangan susah ya, enggak, tugasnya enggak susah kayak, gampang tugasnya ya, bikin yang susah nanti ya. Untuk sekarang ini ya, rencana saya kita fokus di upaya hukum ya, karena penagihan saya rasa sudah ya. Penagihan nanti teman-teman, masalah penagihan pajak itu kan upaya akhir gitu ya, upaya akhir dari proses official assessment ya dari sistem perpajakan itu, yaitu melakukan penagihan ya. Nah, itu nanti silakan disimak di 3 video yang barusan saya kirimkan ya ke grup WhatsApp ya. Nah, itu nanti disimak. Nah, untuk
filenya nanti juga saya kirim ya. Nah, sekarang saya mau fokus ke sini nih. Nah, upaya hukum ya, upaya hukum di bidang perpajakan. Jadi ini materi yang penghujung lah ya, sebelum yang terakhir ya. Yang terakhir sih nanti ini ya, tindak pidana ya, tindak pidana perpajakan. Nanti kalau masih ada kesempatan lagi, kita ke studi kasus ya. Kita baca kasus-kasus gitu ya, kasus-kasus penagihan pajak ya. Misalnya kaitannya dengan gugatan gitu ya, kaitannya nanti dengan giseling ya, kaitannya dengan penyitaan ya. Nah, terakhir lagi nanti kita bahas studi kasus pidana ya, studi kasus pidana ya. Kalau masih ada kesempatan ya, kalau nanti tidak ada kita cukup sampai di sini aja ya, sampai di tindak pidana perpajakan. Nah, untuk yang saat ini saya ingin fokus di sini ya, upaya hukum di bidang perpajakan ya. Jadi di bidang upaya hukum ini ya, nah kita harus yang ingin saya sampaikan itu bahwa upaya hukum di bidang perpajakan ini intinya itu nanti ada 3 tingkatan ya, ada 3 tingkatan. Nah, di sini coba lihat ya, ada 3 tingkatan upaya hukum. Nah, ya. Jadi yang di Direktorat Jenderal Pajak ya, kemudian di Pengadilan Pajak, dan di Mahkamah Agung ya, kelihatan ya. Nah, jelas nih. Oke ya. Dan yang di Mahkamah Agung ya. Nah, itu merupakan tingkatan gitu ya, jenjang dari penyelesaian sengketa. Jadi yang dimaksud dengan upaya hukum di sini adalah sarana hukum gitu ya, sarana ataupun perlawanan gitu ya, perlawanan ya, ataupun sengketa ya, yang di dispute gitu ya, yang dilakukan gitu ya oleh wajib pajak gitu ya, dalam bentuk permohonan ya, ataupun dalam bentuk gugatan ya, atau dalam bentuk perlawanan ya, dalam rangka wajib pajak mencari keadilan gitu ya, dalam rangka mencari keadilan. Dan sini kita lihat ada 3 saluran ya, nah, yaitu melalui saluran upaya hukum administratif ya di Direktorat Jenderal Pajak yang disebut nanti dengan keberatan ya. Tapi selain keberatan juga ternyata nanti ada ya berbagai macam gitu ya, yang ini Mas Dwi ya, Mas Bayu nih ya. Oh, ini ya, Master Administrasi Pemerintahan ya, MAP ya. Oke. Ya, nanti dikoreksi ya kalau ada yang salah-salah ya. Jadi ada 3 saluran ya, 3 saluran. Pertama saluran administrasi di Direktorat Jenderal Pajak, dan ternyata itu upaya hukumnya juga bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam. Dan inilah yang harus kita pahamin ya. Jangan sampai nanti kita salah memilih upaya hukum ya, ketika nanti kita menghadapi perkara perpajakan itu ya. Karena nanti yang menentukan pilihan jalur upaya hukum itu adalah kaitannya dengan objeknya gitu ya, apa yang akan kita sengketakan ya, ketetapan apa gitu ya. Nah, terus terkait juga nanti dengan positanya ya, posita itu maksudnya alasan gitu ya. Nah, alasan kita ya, argumentasi apa yang akan kita lakukan dalam upaya hukum, dan itu nanti akan menentukan jenis upaya hukumnya gitu ya. Nah, salah-salah kita memilih saluran upaya hukum ya, nanti akan berakibat kepada upaya hukum yang sia-sia ya, artinya akan dimentahkan, akan ditolak gitu ya oleh badan-badan ya, lembaga yang berwenang memutuskan sengketa ya, seperti misalnya di Direktorat Jenderal Pajak sendiri gitu ya. Nah, ya itu ya. Jadi kira-kira itu. Nah, kemudian yang jadi ada 3 tingkatan ini ya guys ya, ada 3 tingkatan di DJP, di PP, dan di Mahkamah Agung. Silakan ya kalau ada yang mau nanya-nanya langsung. Nah, kemudian ya, sini aja ya. Ya, ini.
Nah, kemudian yang harus kita pahami bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum di sini ya, itu adalah upaya hukum di jalur administrasi ya. Upaya hukum di jalur administrasi. Jadi nanti bedakan antara upaya hukum di jalur administrasi dengan upaya hukum di jalur pidana gitu ya. Nah, karena ini juga nanti kalau saya lihat dalam prakteknya gitu ya, banyak lawyer ya yang kemudian salah gitu ya, salah memilih jalur upaya hukum gitu ya. Karena sifat daripada hukum pajak ini yang memaksa gitu ya, yang memaksa kadang-kadang bentuk ya tindakan-tindakan ini ya, Purnama Vita nih ya, Pak Amos ya, Romi Aka, oke, welcome, silakan gabung ya. Jadi kembali saya ingatkan gitu ya, sifat daripada hukum pajak ini ya, yang merupakan hukum fiskal ya, yang sangat yang bersifat spesialis ya, bahkan disebut juga spesialis sistematis ya, sehingga banyak nanti kita lihat terutama ya di di slide di pembahasan yang sebelumnya tentang penagihan pajak itu ya, bentuk-bentuk penagihan pajak ya, bentuk-bentuk tindakan aparatur pajak gitu ya, tindakan tindakan petugas pajak ya di dalam melakukan penagihan itu terkadang bagi yang tidak paham gitu ya, menganggap itu masih seolah-olah itu seperti upaya paksa di bidang pidana ya, sehingga upaya hukum yang ditempuh ya, melakukan upaya hukum pra peradilan gitu ya. Nah, padahal itu masih di dalam jalur administrasi. Nah, itu yang harus ya. Selamat malam ya Pak Amos, silakan ya, kalau silakan bergabung ya. Jadi sehingga salah gitu ya, salah melakukan upaya hukum. Nanti saya kasih contohnya banyak gitu ya. Nah, jadi perlu dibedakan ya antara jalur administrasi dan jalur pidana. Nah, jalur administrasi inilah yang akan kita bahas ya pada pertemuan ini ya. Nah, secara mudah gitu ya, ya, jalur administrasi ini ya seperti ini ya. Nah, ini ada yang mau gabung nih, coba kita lihat dulu siapa nih ya. Request ya, Pak Untung mau gabung boleh ya. Oh, enggak ya, oke. Secara ya Elizabeth ya, silakan. Jadi secara sederhana gitu ya, jalur administrasi ini seperti ini ya. Jadi dimulai dengan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian ya, atau ketidakbenaran ya dari WP ya dalam pemberitahuan pajaknya ya, SPT, ataupun di dalam adanya fakta-fakta ya, informasi dan hasil pemeriksaan yang ditemukan ya oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, kemudian diterbitkanlah yang namanya SKP ya, surat ketetapan pajak ya, dalam bentuk official assessment ya. Nah, di sini kemudian apabila upaya hukum ini dilakukan, maka wajib pajak ya melakukan, salah satunya adalah melakukan keberatan ya pada Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, tapi nanti kita lihat ya di slide yang lebih detail lagi, upaya hukum itu tidak hanya keberatan ya, nanti ada yang namanya pembetulan, ada juga yang namanya upaya hukum di pasal 36 KUP, yaitu buram ya. Nah, ini ya, jelas ya. Nah, jelas ya. Nah, ada juga upaya hukum selain keberatan ya, yaitu pembetulan dan penghapusan denda atau pembatalan ya, pembatalan surat ketetapan ya, pengurangan dan penghapusan denda, bahkan pembatalan surat ketetapan itu ada ya. Jadi memang ada jenis-jenis ya. Oke ya. Nah, yang ingin saya sampaikan ya di sini adalah, maksudnya ini adalah jalur administrasi ya. Ini adalah jalur administrasi. Ya, bedakan nanti dengan tadi sesudah wajib pajak itu melakukan upaya hukum di internal keberatan, internal pemerintah ya, Direktorat Jenderal Pajak sebagai
lembaga yang diberikan kewenangan ya untuk memutuskan sengketa pajak ya di level Direktorat Jenderal Pajak ya, sehingga ini disebut dengan lembaga semi peradilan gitu ya, disebut dengan lembaga semi peradilan karena fungsinya juga sama, yaitu memutuskan sengketa, tapi dia masih di luar pengadilan ya, jadi disebut sebagai semi peradilan ya, lembaga keberatan gitu ya, lembaga keberatan. Nah, kemudian apabila wajib pajak masih belum puas juga, dia melakukan ya upaya hukum lanjutan yang disebut dengan banding ya ke pengadilan pajak ya. Apabila masih belum puas juga dengan putusan dari pengadilan pajak ya, maka di sini ya wajib pajak bisa mengajukan PK ya, PK atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ya atas putusan banding di pengadilan. Nah, ini contoh jalur administrasi ya. Nah, berbeda nanti dengan jalur pidana ya. Kalau kita lihat di pidana ini ya berbeda gitu ya. Di pidana ini berbeda. Jadi kalau pidana itu ya kalau tadi administrasi langsung ditetapkan ya proses official assessmentnya dengan SKP gitu ya. Kalau pidana tidak ya, tapi harus dulu melalui serangkaian proses pendahuluan ya, dimulai dengan penyelidikan ya, lead ya. Kalau di hukum pajak ini kita mengenal yang namanya nanti bukper ya, bukti permulaan. Jadi proses penyelidikannya itu ya khusus untuk perkara perpajakan ini memang tidak tunduk kepada KUHAP gitu ya, tidak tunduk kepada KUHAP, tapi dia mengikuti undang-undang khusus, yaitu di KUHAP ya, di KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan ya. Di situ proses lead ya, proses penyelidikannya dalam bentuk yang disebut dengan bukper ya, bukti permulaan. Jadi di situ nanti akan diteliti ya, akan dilihat ya, apakah ada peristiwa pidana gitu ya. Nah, apabila ada peristiwa pidana, maka dia ditingkatkan ke penyidikan ya, baru ditingkatkan ke penyidikan. Nah, baru kemudian apabila sudah tercukupi ya dua alat bukti ya, maka akan masuk ke penuntutan untuk dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum ya, dan dilakukan proses persidangan. Itulah jalur pidana ya, jalur pidana yang membedakan tadi dengan jalur administrasi. Kalau jalur administrasi tadi ditegakkan oleh aparat pajak yang namanya pemeriksa gitu ya, pemeriksa pajak. Kalau untuk pidana khusus yaitu penyidik ya, penyidik pegawai negeri sipil ya, PPNS ya, PPNS dari Ditjen Pajak. Nah, upaya hukumnya berbeda ya, upaya hukumnya berbeda. Kalau tadi upaya hukum administrasinya itu dengan keberatan ya dan banding ya ke pengadilan pajak, atau nanti ada juga yang namanya gugatan ya. Jadi selain banding ke pengadilan pajak, kita juga memang mengenal yang namanya gugatan ya, dan gugatan ini sangat spesifik gitu ya, sangat spesifik untuk jenis-jenis ya besiking ya, jenis-jenis ketetapan tertentu ya, dan ini yang harus benar-benar kita pahamin gitu ya, kita pilah-pilah ya, kita cermati ya, agar tidak salah memilih jenis upaya hukum ya. Oh, ini Pak Sony ya. Izin Pak. Kemudian apa tadi upaya hukumnya? Jadi upaya hukum untuk jalur pidana ini ya, kita lihat berbeda tentunya ya. Pertama, pengadilannya pun berbeda karena dia disidangkan di peradilan umum ya, pengadilan negeri. Nah, kemudian upaya hukum berikutnya yaitu banding ya. Apabila nanti misalnya di pengadilan negeri sudah diputus gitu ya suatu pemidanaan gitu ya oleh hakim ya, hakim pengadilan negeri, hakim PN ya, nah, baru dia banding ke PT ya, ke pengadilan tinggi ya, dan kemudian kasasi ke Mahkamah Agung, dan selanjutnya upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini ya, di sistem pidana dari perpajakan ini mengenal yang namanya asas ultimum remedium ya, ultimum remedium, di mana ultimum remedium ini adalah menjadikan pidana sebagai upaya akhir gitu ya, upaya akhir untuk melakukan penghukuman gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menghapuskan pidana, tetapi kemudian diganti gitu ya, diganti dengan sanksi administrasi. Nah, tapi yang seperti ya
seperti yang kita pahamin gitu ya, bahwa jalur administrasi apa namanya